Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina, NIM 2608108050, kelas PAUD 2C, kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak. Dosen pengampu Ibu Syifauz Zakia, MPD. Saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana pembuatan MPASI dan makanan bekal gizi seimbang. Baik, langsung saja. Makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI merupakan makanan tambahan yang mudah dikonsumsi yang diberikan kepada bayi selain ASI tidak dapat mencukupi nutrisi anak untuk tumbuh kembang optimal. Biasanya diberikan pada umur 4 dan 6 bulan hingga berumur 2 tahun. Karena kebutuhan nutrisi bayi semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan tidak dapat dipenuhi dari ASI saja. Meski begitu, pemberian MPASI jangan dijadikan sebagai makanan pengganti ASI. Menurut konsultan laktasi Melissa Colton, memasuki 6 bulan, penambahan makanan bayi bisa diberikan secara perlahan sebagai pelengkap nutrisi selain menyusui. Pemberian MPASI bisa dikenakan saat bayi siap ya Bunda. Nah, jika makanan pendamping tidak diperkenalkan sekitar usia 6 bulan atau jika diberikan secara tidak tepat, pertumbuhan bayi bisa terganggu. Baik, langsung saja kita saksikan cara pembuatan MPASI. Di sini saya akan membuat bubur telur wortel. Pertama, nyalakan api, rebus air secukupnya sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan nasi yang sudah ditakar atau secukupnya yang bunda-bunda perlukan. Aduk-aduk sampai semuanya terendam, sampai nasi terendam, sampai terbaur semuanya. Setelah itu masukkan wortel dan lalu masukkan wortel yang sudah diiris-iris, dipotong kecil-kecil karena kan nanti akan disaring makanan bayinya agar tidak ini bubur untuk makanannya. Usia bayi sekitar 6 bulan. Dan aduk-aduk sebentar. Jika api kekecilan, jika api kebesaran, itu langsung masukkan lagi tempenya. Kecilin apinya. Tempe pun secukupnya saja ya Bunda, cukupnya. Tempe agar tidak sedikit saja kebanyakan dan tidak membuang-buang makanan. Dan aduk-aduk. Dan setelah itu aduk-aduk terus sampai merata, sampai kental, sampai menjadi lembek nasinya. Jika apinya kebesaran, boleh api. Nah, di sini kurang air, jadi saya masukkan lagi air. Saya di sini kekurangan air, jadi saya tambahkan lagi sampai kental, sedikit mengental. Masukkan 2 bawang 1 siung bawang putih, aduk-aduk lagi, dan 1 siung bawang merah yang kecil ya Bunda. Setelah mengental, setelah itu masuk 1 telurnya ya Bunda, dan 1 siung bawang putih yang saya di sini menggunakan telur. Setelah itu masukkannya sebanyak 4 telur puyuh. Saya di sini menggunakan, dan setelah itu aduk-aduk telur puyuh sampai semuanya sudah masukkan 2 terlebih dahulu. Tercampur aduk sampai teksturnya pas. Lalu masukkan lagi telur puyuhnya 2. Lalu aduk-aduk sampai selesai, aduk-aduk lagi sampai ini setelah matang. Nah, saya menyaring buburnya tersebut untuk diberikan kepada si bayi usia 6 bulan. Setelah selesai semuanya matang, berikan sedikit garam, sedikit saja. Lalu aduk-aduk. Aduk-aduk lagi ini diberikannya Jaki usia 6 bulan. Makannya itu ibunya. Sebenarnya bayi ini sudah makan setelah matang, namun karena kurang buburnya ya Bunda,
Jadi si bayinya tidak mau, tapi dimakan juga, dan nambah sorenya pun memang kekurangan air ya bunda, sampai benar-benar habis. Seharusnya ditambahkan air lagi sedikit, mungkin rasanya sedikit berbeda lagi. Jadi si bayinya sedikit namun semuanya sehabis. Nah, di sini proses untuk memberikan bubur untuk bayinya, disuapi oleh ibunya sendiri, dan lihat si bayinya pun mungkin kebingungan. Awalnya si bayi tidak mau kan, biasanya tidak makan bubur seperti ini. Si bayinya pun geleng-geleng menandakan tidak mau, namun dilahap juga. Udah berapa suapan ini untuk si bayinya. Kelihatannya si bayinya sudah tidak mau. Namun kenyataannya masih dimakan juga. Nah, selanjutnya bakal makanan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Gizi seimbang adalah susunan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya, program isi piringku. Sebagai bagian dari konsep gizi seimbang, terdapat panduan keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Konsep ini dikenal sebagai isi piring Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014. Selanjutnya, dalam satu piring kita makan ada 4 komponen, 30% makanan pokok, 30% sayuran, 20% lauk pauk, dan 20% buah-buahan. Nah, di sini saya akan membuat bekal sehat gizi seimbang. Nah, pertama masukkan sawi putih, letakkan dalam tepak. Setelah itu masukkan nasi yang sudah dicetak pada mangkuk. Dan setelah itu saya masukkan mie goreng. Nah, mie goreng ini sebagai rambut, kita anggap sebagai rambut. Hias dulu agar terlihat rapi. Setelah itu masukkan nugget. Dan masukkan sosis goreng. Saya di sini menggunakan 2 nugget dan 3 sosis goreng. Usahakan sosisnya mengembang ya bunda, agar terlihat cantik. Nah, di sini saya menggunakan wortel sebagai hiasan, sebagai
pita dan telur dadar digulung, dijadikan bunga. Setelah itu saya kasih mata menggunakan wortel dan bibirnya menggunakan wortel juga. Nah, sudah selesai bekal sehat gizi seimbangnya. Kita kasihkan pada si kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.